Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Abad 21 yang diprediksi sejak abad 20 sebagai abad demokrasi ternyata jauh panggang dari api. Tidak sedikit pakar dan buku sejak dekade kedua abad 21 ini telah membahas mengenai kematian demokrasi, mulai dari yang bernada skeptis ala 21 Listen-nya Yuval Noah Harari, pesimistik ala How Democracy Died ala Daniel Ziblatt dan Stephen Levitsky, hingga yang mengaitkannya dengan kuasa teknologi seperti Jamie Bartlett. Bartlett lebih lanjut menjelaskan betapa internet bagaikan panoptikon baru, kehendak bebas yang diagung-agungkan sejak dulu hingga datanya internet ternyata membawa serta tirani baru yang disebut kekuasaan data. Klaim internet untuk menghubungkan manusia memiliki paradoks tersendiri. Di satu sisi mendekatkan yang jauh, namun di sisi lain menjauhkan yang dekat. Janji Mark Zuckerberg untuk menyatukan komunitas global bagaikan janji kampanye politisi atau marketing belaka. Kampung global bernama internet justru membawa hingar-bingar kebencian dalam hati menjadi terrealisir di dunia maya. Itulah mengapa pada musim pemilu dan pilkada, keriuhan di internet semakin menjadi-jadi. Analis digital kemudian mengubah lanskap pemilihan. Lihatlah bagaimana Pilpres Amerika 2016, Brexit 2016, dan Pilkada Jakarta 2017 mengkotak-kotakan kita yang diperparah oleh internet. Inilah yang disebut sebagai perang perangkat lunak. Demokrasi menjadi semakin tak terkendali ketika AI atau kecerdasan artifisial mengambil alih semua pekerjaan warga negara. Awalnya hanya mengambil pekerjaan fisik manusia, kini telah mengambil pula pekerjaan kognitif manusia. Walau kabarnya akan banyak pekerjaan baru yang datang, namun tidak disertai peningkatan skill oleh kebanyakan mantan pekerja yang pekerjaannya telah terdisrupsi. Hal itu bukanlah kabar terburuk, karena kabar terburuknya adalah kita akan sampai pada titik di mana raksasa teknologi mengambil alih dunia. Mereka akan memonopoli segalanya, yang kita sambut sebagai era teknologi cerdas, mulai dari ponsel cerdas hingga rumah cerdas. Tapi kehancuran demokrasi tidak hanya berasal dari kaum kapitalis teknologi, melainkan pula dirongrong oleh kaum kripto anarki. Mereka adalah kelompok anarki yang menentang monopoli raksasa teknologi melalui teknologi publik yang mereka sebut kripto beserta blockchain dan desentralisasi data. Hanya saja peran dua pihak tersebut alih-alih memperkuat demokrasi justru malah menghancur leburkan demokrasi dari dua sisi. Di gunting atas, kapitalis teknologi menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan politik dan ekonomi, sementara di gunting bawah, kaum kripto anarki mendelegitimasi supremasi negara, hukum, dan demokrasi. Inikah akhir dari demokrasi bahkan negara? Kapitalis teknologi beserta kaum utopia lainnya tentunya akan menyambut dengan baik masa depan digital. Sementara kaum kripto anarki dan kelompok distopia lainnya tentunya akan membalikkan tesis optimisme dan mengarahkan kita pada keadaan alamiah atau anarki berbasis kripto, blockchain, dan desentralisasi data. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi dua skenario tersebut? Meskipun teknologi tidak mutlak baik atau mutlak buruknya, tetapi ia tidaklah netral. Jamie Bartlett merekomendasikan 20 ide untuk menyelamatkan demokrasi. 1. Miliki pendapatan pribadi Anda. Itu artinya jangan terlalu bergantung pada kapitalisme teknologi. 2. Lawan distraksi atau gangguan dengan meminimalisir penggunaan internet dan media sosial, contohnya dengan menerapkan gaya hidup minimalisme digital, kurangi sedapat mungkin mengecek notifikasi sosial media, apalagi melakukan refresh lini masa untuk menarik perhatian Anda. 3. Sebagai gantinya, terapkan etika digital baru yang memenuhi kaidah moral, kaidah agama maupun kaidah hukum yang berlaku. 4. Hancurkan ruang gema Anda atau echo chambers dengan mendengarkan kemungkinan kebenaran di luar kelompok Anda. Ikuti informasi yang menghadirkan lintas perspektif dan pandangan. 5. Ajarkan berpikir kritis sejak dini, baik di pendidikan di dunia nyata, apalagi di dunia maya. 6. Tertibkan algoritma dengan cara proteksi konten yang membawa kepada konten negatif dan beri penghargaan kepada konten positif. 7. Hancurkan model periklanan yang merusak perhatian Anda. Slogan mereka adalah, jika Anda tidak membeli produknya, Andalah produknya. Maka lebih baik membeli konten premium daripada menyerahkan data pribadi serta perhatian Anda. 8. Mutakhirkan regulasi kampanye. Di dua dunia ini, dunia nyata dan dunia maya, diperlukan regulasi yang relevan dan komprehensif untuk menertibkan agenda demokrasi. 9.
sedapat mungkin jadikan momen pemilu tersebut hari perayaan sehingga warga diliburkan demi memilih wakil yang terbaik di pemerintahan. 10. Diperlukan pula pengawas robot demi terhindarnya kita dari kemungkinan niat terselubung dari taipan teknologi. 11. Sebarkan kekayaan dengan menciptakan kelas menengah yang memperkuat demokrasi dan bantuan dasar minimum kepada warga negara prasejahtera. 12. Jika perusahaan memberhentikan pekerja sembari menggantinya dengan robot, maka pajak atas robot menjadi masuk akal untuk diatur demi kesejahteraan bersama. 13. Jaring pengaman baru berupa pendapatan minimum tadi tidak cukup sampai di situ, mesti ditingkatkan demi pemberian upah bagi warga negara yang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan. 14. Hak-hak pekerja mesti harus diperhatikan lagi secara seksama, mengingat posisinya sangat rentan didisrupsi oleh robot kepentingan sepihak para pemilik modal. 15. Perdagangan yang adil haruslah terus diutamakan demi keadilan sosial bagi warga negara, pemerintah, dan perusahaan. 16. Anti pakat atau penolakan terhadap segala bentuk monopoli dari perusahaan teknologi yang dapat mengelola data pribadi kita menjadi tidak terlindungi. 17. Kecerdasan artifisial dibolehkan selama telah teruji aman untuk selamanya, bukan hanya sementara. 18. Menciptakan polisi cyber yang transparan demi menindak segala bentuk kriminalitas yang dilakukan warga, kelompok tertentu, dan utamanya perusahaan. 19. Mengatur ulang Bitcoin demi keamanan semua pihak. Sebagai gantinya, pemerintah menciptakan mata uang kripto sendiri dengan kemudahan dan keamanan transaksi perekonomian di era digital. Dan terakhir, pemerintah masa depan harusnya merupakan pemerintahan yang lebih terbuka dan aman. Hal itu dimungkinkan jika ada political will dari pemerintah, perusahaan teknologi, dan kita semua sebagai warga negara yang baik. Dengan begitu, tesis tentang internet akan menghancurkan demokrasi justru makin memperkuatnya. Ada pertanyaan?